Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi umur sampai hari ini, di saat sebagian saudara kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan untuk beramal soleh kembali, melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah sangat dicintai oleh Allah, thalabul ilmi, sebagai kewajiban kita bersama, likulli muslim, untuk masing-masing muslim. Berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan kajian kita pagi ini insya Allah. Sekali lagi sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk diberi kemudahan oleh Allah untuk terus mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga ajal menjemput kita dalam kondisi kita di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya sampaikan materinya, saya koreksi sedikit tentang yang kemarin, tentang pertanyaan Pak Marawan tentang yang apakah boleh anak laki-laki memandikan mayit dari ibunya? Jawabannya yang benar nggak boleh. Pendapat yang lebih kuat itu tidak boleh. Saya kemarin baca referensi ulang, hanya sebagian kecil dari pendapat ulama yang boleh. Tapi yang roji, pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh. Jadi kalau suami kepada istrinya atau istri pada suaminya boleh, tapi tidak untuk anak laki-lakinya. Yang boleh anak perempuannya kalau ibunya. Demikian juga sebaliknya. Jadi seperti itu, itu koreksi yang di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya nggak tahu kenapa nih kemarin sore itu menjelang maghrib tiba-tiba agak sesek gitu loh. Makanya semalam itu ceramah di salah satu masjid itu berat banget. Ini pagi-pagi bangun, alhamdulillah agak lumayan seger. Cuma masih agak sisa sedikit, gerok-gerok. Nggih, jenengan juga? Mboten. Ini memang lagi musim sih, insya Allah mudah-mudahan kita dikuatkan insya Allah. Pagi ini saya mungkin menyampaikan sedikit keutamaan Ramadan dulu, karena sudah mendekati Ramadan. Kalau yang fikih praktis, kebetulan saya sudah bahas di tempatnya Mas Denny itu, tentang kitab ini, kitab fikih praktis Ramadan. Besok mungkin bisa difotokopi ini, Pak. Ini udah saya kemarin salah satu masjid mengkopi, saya dikasih satu kopiannya nih. Masternya tapi di rumah ini malahan. Ini membahas tentang seluruh fikih praktis Ramadan. Jadi ada 9 bab di sini, dari mulai menyambut Ramadan, hukum puasa, hukum seputar buka dan sahur, seputar pembatal puasa dan perkara yang wajib dijauhi, perkara yang boleh dilakukan bagi orang yang puasa, misalnya sikat gigi, nyicipi makan, dan sebagainya dibahas di sini. Kemudian orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, bab 7-nya tentang seputar qadha, fidyah dan kafaroh. Kemudian yang bab 8 seputar sholat taraweh, hukum-hukum taraweh, apa 11, apa 23, apa 36, apa 100 dibahas. Kemudian hukum seputar iktikaf terakhirnya. Jadi ini kitab kecil tapi manfaatnya insya Allah banyak. Di antaranya yang di awal disebut tentang menyambut Ramadan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya di sambutan Ramadan itu adalah kita tahu bahwa Ramadan itu bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan. Nah, saya sampaikan keutamaan Ramadan. Melanjutkan Mas Denny berarti, Mas Denny. Melanjutkan yang kemarin ini. Yang pertama, puasa secara khusus itu akan menjadi syafaat buat kita insya Allah. Puasa secara khusus akan memberikan syafaat kepada kita. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan satu hadis terkait dengan keutamaan Quran dan puasa yang akan memberikan syafaat kepada kita semua insya Allah. Ini diriwayatkan di hadis riwayat Ahmad nomor 174 dan dikatakan sahih derajatnya. Rasulullah bersabda,
asyam puasa wal Quran dan Quran yasfa'ani akan memberikan syafaat lil abdi kepada seorang hamba yaumal qiyamah di hari kiamat nanti. Jelas ini, jadi ini puasa dan Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di yaumil akhir. Ini yang kita harapkan, Kita nggak tahu amal kita itu sejauh mana, maka berharap ada sesuatu yang bisa menjadi pemberi syafaat. Jazakallahu khairan. Matur nuwun Mas. Kemudian yaqulu siyam, adapun puasa berkata. Jadi puasa akan berkata-kata di sana. Puasa itu akan berkata-kata. Ai Robbi, wahai Robku, mana'tuhu ta'ami, mana'tuhu ta'ama wasyahawati. Aku telah mencegah dia dari makan dan bersyahwat bin nahar di siang hari. Kemudian fasaffi'ni fih, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Ini kata puasa nih. Berarti siapa yang diberikan syafaat? Orang yang benar-benar puasa, yaitu dia tertahan untuk tidak dahar dan tidak menyalurkan syahwatnya di siang hari dengan sempurna. Maka dia berhak mendapatkan syafaat dari puasa. Catatannya itu nih, catatannya puasa memberikan syafaat ya bagi yang puasanya benar, maksudnya memenuhi syarat rukunnya, menghindari pembatalnya, menghilangkan yang haram, syukur-syukur yang makruh. Maka puasa akan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Ai Robbi, wahai Robku, mana'tuhu, saya telah mencegah dia dari makan dan bersyahwat, menyalurkan syahwatnya di siang hari. Kemudian wa yaqulul Quran, adapun Quran kemudian berkata, mana'tuhu nauma bil lail. Sungguh aku telah mencegah dia dari tidur di malam hari. Ini penting kata kunci ini. Fasaffi'ni fih, maka izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada dia, kata Quran. Qala, berkata Nabi Muhammad SAW, wa yusaffa'ani. Maka kemudian Allah mengizinkan kedua-duanya memberikan syafaat kepada kita. Quran memberikan syafaat kepada kita karena apa? Karena mencegah kita tidur di malam hari untuk membacanya. Ini penting. Siapa yang mendapatkan adalah orang yang sampai kurang tidurnya gara-gara maca Quran. Nah, ini penting. Jadi syafaat ini berlaku, para ulama menyebutkan maksud dari ai Robbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati, maksudnya adalah orang yang benar-benar meninggalkan yang haram seluruhnya pada waktu bulan puasa. Dia benar-benar meninggalkan secara keseluruhan. Tidak berlaku bagi orang-orang yang menyia-nyiakan puasanya. Nah, menyia-nyiakan puasa itu apa? Nah, ini ilmunya di kitab ini. Ada di kitab ini. Sekali lagi, syafaat Quran juga berlaku untuk orang yang kurang tidurnya gara-gara maca Quran. Nah, bulan Ramadan ini yang jadi persoalan, sudah lewat berulang kali kepada kita, adalah kita tidak maksimal di dalam mempersiapkan. Sekali lagi, kita kurang maksimal di dalam mempersiapkan Ramadan itu sendiri. Padahal para ulama menyebut sejauh mana kita persiapan, maka sejauh itu pula taufik dari Allah akan turun kepada kita. Taufik tahu nggih? Izin dari Allah agar kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan rangkaian ibadah itu. Itu namanya taufik. Maka sejauh mana persiapan kita, nanti sejauh itu pula Allah akan berikan taufik kepada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan puasa. Maka para salafus soleh itu, segera setelah selesai puasa langsung berdoa, ya Allah, mohon kepadamu agar seluruh ibadah saya di bulan puasa kemarin diterima selama 6 bulan. Jadi 6 bulan berturut-turut meminta kepada Allah agar yang kemarin itu diterima, ya Allah. Nanti mulai bulan ketujuhnya berdoa, ya Allah, mohon kepada Engkau sampaikan saya di bulan Ramadan berikutnya. Berarti para salafus soleh itu, orang-orang dahulu itu selalu mengkaitkan dirinya dengan bulan Ramadan. Selalu mengkaitkan dirinya dengan bulan Ramadan.
Begitu selesai minta diterima, begitu 6 bulan minta agar disampaikan lagi. Berarti dikaitkan terus sepanjang tahun untuk tetap terikat dengan Ramadan. Saking istimewanya bulan Ramadan. Dan ini adalah riwayat dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan seperti itu. Kebiasaan para salafus saleh adalah seperti itu. Kemudian kita tahu nih, bulan puasa itu bulan Quran. Bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan Ramadan, bulan yang dikaitkan dengan Al-Qur'an. Maka di antara satu hal yang harus kita perhatikan betul adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berinteraksi dengan Al-Quran sebisa kita. Kemarin di tempatnya Mas Denny di Al-Fajr sudah saya sampaikan tentang bagaimana kita berperilaku dengan Al-Quran di bulan puasa. Salah satunya adalah kita punya target. Kita punya target. Bayangkan Bapak-bapak sedaya, Imam Syafi'i itu rahimahullah ta'ala dalam sehari tamat 2 kali. Tamat 2 kali bacaan Quran. Mungkin kita bertanya-tanya nggih. Mohon maaf saya agak agak nggak enak anunya. Dada kiri jadi tenaganya kurang maksimal. Jadi Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan setiap hari tamat 2 kali. Mungkin jangan bertanya-tanya, apa iya bisa kok maca Quran khotam 2 kali dalam sehari, 30 juz, berarti 60 juz yang dibaca. Bisa, karena zaman sekarang pun ada yang melakukan itu. Jangan lagi kok dulu yang orangnya memang istimewa. Zaman sekarang pun ada yang melakukan itu. Nanti jangan search di YouTube, bacaan Quran tartil 7 jam 30 juz. Ini ada syekh dari Timur Tengah yang bacanya tartil, bukan baca bukan, tapi baca tartil. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu bacanya jelas banget. Tartil memenuhi syarat bacaan Quran yang betul. 7 jam. Berarti kalau 7 jam kalau 2 kali 14 jam, masih sisa 10 jam kalau 24 jam. Jadi benar Imam Syafi'i dulu memungkinkan 2 kali dalam sehari. Nah kayak kita ini ya minimal 2 kali dalam sebulan atau sekali dalam sebulan minimal di bulan Ramadan tahun ini. Jangan sampai lewat waktu kita kok tidak tamat Quran. Nah bagaimana caranya kalau kita ingin tamat sekali, ya kita baca 1 juz sehari. 1 juz sehari 1 juz. 1 juz itu sekitar 10 lembar. 10 lembar. Berarti kalau kita bagi dengan 5 sholat waktu kita, 5 sholat fardu kita, maka setiap sholat berarti baca 2 lembar. Enteng toh? 2 lembar. Selembar sebelum sholat, selembar setelah sholat. Kalau 5 kali berarti 10 lembar, berarti 1 juz. Kuncinya berkali-kali saya ulang, jangan dirapel. Pokoknya komitmen setiap sholat baca 2 lembar. Gitu. Kemudian target kedua adalah mentadaburi Quran. Kita tamat bacaan bahasa Indonesianya, terjemahnya, dibaca itu. Nanti beda banget rasanya kalau yang udah baca terjemah sampai selesai itu rasain, oh saya pernah membaca Kitabullah sampai selesai dengan bahasaku sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai jangan udah hidup 60 tahun belum pernah selesai tamat bacaan terjemah Quran. Orang non muslim itu masuk Islam gara-gara baca terjemahnya, bukan baca Arabnya, nggak bisa mereka. Irena Handono itu yang dirawati itu masuk Islam gara-gara baca arti dari Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Maka kemudian masuk Islam. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyampaikan satu kalimat yang sangat agung yang harus kita perhatikan nggih menika. Faqira'atu ayati minal Quran. Setiap kita yang membaca satu ayat dari Al-Quran
kemudian bitafakur wa tafahum wa tadabur, maka khairon min qiraatu khotmah bi ghairi tadaburin wa tafahum. Kata beliau, membaca Al-Qur'an satu ayat dengan tadabur, dengan tafakur, dengan tafahum, dengan pemahaman lebih baik daripada membaca satu Al-Qur'an khotam, tamat tanpa tadabur. Jadi kita orang Indonesia, ya baca Arabnya iya sampai selesai, dapat pahala. Kemudian ditadabur dan dipahami isinya, walaupun ayat demi ayat. Nah, ini kita harus lakukan di bulan Ramadan, sebisa kita. Kita punya target. Ingat-ingat, ada satu kaum yang sangat dibenci oleh Rasulullah sampai hari ini. Ini menika Khawarij. Golongan Khawarij. Khawarij itu orang-orang yang mudah mengkafirkan golongan lain. Mudah banget mengkafirkan. Maka ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini rahimahullah taala, yaitu seseorang mau Quran satu ayat dengan pemahaman, tentu saja pemahaman para salafus saleh, pemahaman yang dipahami benar, karena sekarang banyak juga pemahaman Al-Qur'an yang keliru. Tafsir-tafsir kibar seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Kemenag, itu perlu dibaca. Itu perlu itu dibaca. Harapannya kita menjadi paham. Karena apa? Khawarij itu adalah orang-orang yang baca Quran, pembaca Quran aktif Khawarij itu. Tetapi Rasulullah menyampaikan mereka membaca Quran tidak lewat kerongkongan. Maksud tidak lewat kerongkongan maksudnya tidak sampai ke hati. Al-Quran tidak membuatnya berubah sikap, maksudnya tidak menjadi sopan, tidak menjadi baik hati. Maka dikatakan dia hanya sampai tidak lewat tenggorokan. Ini Khawarij. Berarti membaca Quran dengan tafahum, tafakur itu penting banget. Harus ada ulama yang memandu, maksudnya. Khawarij itu biasanya nggak punya ulama kibar. Sampai hari ini namanya ISIS itu nggak ada, ulama besarnya itu nggak ada. Sopo ulama ini nggak ada. Makanya mereka berbuat hal yang sedemikian. Bayangkan nubuahnya orang Khawarij itu, ketika Rasulullah habis perang di perang Hunain itu banyak banget dapat ghanimah. Nah, kemudian Rasulullah membagi ghanimah itu. Nah, di dalam pembagian ghanimah setelah perang Hunain itu Rasulullah nggak kayak biasanya baginya. Sahabat-sahabat senior malah nggak dapat apa-apa, nggak dikasih sama sekali. Kemudian yang dikasih justru orang-orang yang mu'alaf, orang-orang baru. Kemudian ketika pembagian seperti itu, para sahabat diam, sami'na wa ata'na, nggak komplain sama Rasulullah, kok komplain, nggak berani lah. Tapi ada satu orang yang komplain, namanya Dzulquwaisir. Itulah Khawarij. Benihnya Khawarij. Kebetulan ini, makanya zaman sekarang orang yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam, kurus itu kadang-kadang suka disama-samakan dengan Khawarij. Padahal itu kan bentuk fisik saja. Kebetulan Dzulquwaisir itu seperti itu. Ini orang-orang yang nggak suka dengan dakwah tauhid, biasanya begitu. Itu Khawarij kan dulu jidatnya hitam, kurus, kemudian jenggotnya panjang gitu. Maksudnya itu ingin menunjukkan mereka itu orang rajin sebenarnya, ingin sunnah maksudnya. Tapi hanya sampai di sini, nggak paham gitu, nggak paham. Maka Dzulquwaisir mengatakan, ini kata-kata yang mencelakakan dirinya, yaitu mengatakan i'dil ya Muhammad, berbuatlah adil ya Muhammad. Maka Rasulullah menyampaikan, celakalah kamu. Kalau bukan saya yang adil, terus siapa? Kalau Rasulullah saja, saya Rasul aja nggak adil, terus siapa yang dikatakan adil? Sesungguhnya yang saya lakukan itu adalah perintah dari Allah. Jadi pembagian ghanimah seperti tadi itu pemberitahuan dari Allah, karena Rasulullah melakukan segala sesuatu dipandu dengan wahyu. In huwa illa wahyu yuha, dalam surah An-Najm. Tidaklah Rasulullah menyampaikan sesuatu kecuali pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah orang itu pergi, Rasulullah menyampaikan nanti dari umatku akan ada orang seperti itu.
Nanti dari umatku akan muncul orang yang seperti itu, yaitu orang-orang Khawarij, orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian beliau menyebutkan, saya tidak termasuk dari mereka dan mereka bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah. Padahal penyifatannya adalah orang-orang yang nyunah, tetapi sebenarnya dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Di sini disebutkan nanti dari umatku ada orang yang seperti itu, dia bisa membaca Al-Quran tapi tidak paham, hanya di bibir dan tidak lewat tenggorokan. Jadi nanti akan ada banyak penghafal Quran yang hanya hafal saja, tapi tidak pernah mengetahui pemahamannya. Pembunuh Ali bin Abi Thalib, bin Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dari suku Tamim, beliau dikenal ahli tahajud, ahli puasa, penghafal Quran. Bayangin, yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu seperti itu. Ini orang Khawarij juga, Abdurrahman bin Muljam. Beliau menurut sejarahnya melakukan pemahaman terhadap Quran dengan cara yang salah. Dalil untuk membunuh Ali bin Abi Thalib itu Quran. Dalilnya itu Quran. Ya, ini pentingnya punya pemahaman dari ulama kibar, enggak dari sembarang ulama. Bahwa kita tuh harus punya kesadaran ulama kibarnya siapa. Ya, kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 mazhab yang diakui jelas. Itu sudah diakui oleh para ulama seluruh dunia. Bahwa ijtihadnya adalah ijtihad yang sampai ke Rasulullah. Jadi siapapun boleh mengatakan dalil, yang penting dia marfu ke Rasulullah apa enggak. Sampai ke Rasulullah enggak kata-kata itu. Bayangkan Abdurrahman bin Muljam itu membunuh Ali itu karena alasan Ali bin Abi Thalib menyelisihi salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat ke-44. Waman, dan barang siapa lam yahkum, tidak mau berhukum, bima anzalallah, dari apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun. Menurut orang Khawarij, maka orang yang menyelesaikan soal kebetulan Ali bin Abi Thalib itu dengan musyawarah, itu dikatakan orang kafir, dikatakan sebagai orang kafir. Dan itu menjadi dalil untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Nah, bulan puasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka pastikan selesai bacaan Arabnya, syukur 2 kali khotam. Kemudian di bulan puasa itu pula kita menyelesaikan 1 kali terjemah Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, selesai. Itu jadi besok Ramadan jangan sampai lewat Ramadan kok belum tamat terjemah Quran kita baca. Gitu. Nah, ini penting untuk kita pahami. Kemudian beberapa target penting. Saya sudah mau nutup ini kok. Iya, ini kondisi sebelah dada kiri agak enak ini, Bang. Nggih. Jadi mohon maaf nggih. Enggak apa nggih. Itu apa namanya? Ya, mungkin itu aja nggih. Mungkin itu aja. Bisa jadi bekal kita insyaallah. Intinya kita pagi ini berharap untuk bisa mentadabburi Quran kita dengan sebaik mungkin insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerasanya kemarin waktu asar Pak saya nih, tiba-tiba celeng gitu. Sementara belum. Semalam istirahat total sih.